kita bertemu kembali dalam pembelajaran biologi bersama Ibu Francisca di sini. Materi kita kali ini adalah siklus menstruasi. Sebagai tujuan pembelajaran, yaitu menjelaskan tahap-tahap dari siklus menstruasi. Siklus menstruasi merupakan suatu proses bulanan yang ditandai dengan serangkaian perubahan pada tubuh dan reproduksi wanita. Dalam prosesnya ada dua hal yang akan terjadi, yaitu menstruasi atau kehamilan. Siklus menstruasi itu dihitung dari hari pertama menstruasi hingga hari pertama menstruasi berikutnya. Namun siklus ini tidak sama untuk setiap wanita. Umumnya menstruasi dapat terjadi setiap 21 sampai 35 hari dan itu berlangsung selama 2 sampai 7 hari. Berikut ini gambar dari tahap siklus menstruasi. Kita perhatikan pada gambar ini, kita lihat paling bawah ini adalah kondisi dari endometrium. Endometrium adalah bagian dalam dari rahim, lapisan dalam dari rahim. Selanjutnya ini ada tingkat hormon yang mempengaruhi siklus menstruasi. Kemudian ada diperlihatkan mengenai folikel atau kantong telur, itu adalah perkembangan folikelnya. Ya. Nah, kita lihat siklus menstruasi itu ada 4 tahap. Di sini ada fase menstruasi. Ini berlangsung selama 4 sampai 6 hari. Pada gambar kita lihat di sini ada terjadi 4 hari ya. Terlihat di sini hormon estrogen dan progesteron itu berhenti bekerja sehingga endometrium, ini dinding rahim, mengalami degenerasi atau meluruh. Darah, mukus atau lendir dan sel-sel epitel dikeluarkan sebagai darah haid atau darah mens dari rongga uterus ke vagina. Nah, di sini FSH tadi berhenti bekerja, lalu folikel primer masih terlihat belum terbentuk dengan sempurna. Itulah fase menstruasi. Selanjutnya dimulai pada hari ke-5 sampai hari ke-14, ini adalah tahap fase praovulasi atau boleh fase proliferasi. Nah, pada tahap ini terlihat FSH sudah mulai bekerja mempengaruhi endometrium nantinya. Selanjutnya juga akan mempengaruhi kerja atau mempengaruhi folikel atau kantung telur, sehingga nanti lama-kelamaan folikel ini akan membentuk folikel sekunder dan folikel yang matang, yaitu folikel de Graaff. Nah, selama pembentukan folikel ini estrogen terbentuk. Hormon estrogen meningkat. Terlihat di sini yang berwarna kuning ini meningkat, membangun endometrium. Biasanya ketebalan endometrium di sini sampai 5 sampai 7 cm ketebalannya. Selain itu, estrogen ini juga mempengaruhi kelenjar serviks untuk menghasilkan cairan encer. Nah, selain itu juga adanya estrogen ini akan menghambat FSH dan memacu pengeluaran LH. Ini LH yang berwarna merah. Nah, pada tahap akhir dari fase praovulasi ini, di hari ke-14, itu folikel de Graaff yang sudah matang tadi
akan melepaskan ovum atau sel telur. Itulah yang disebut dengan peristiwa ovulasi. Ini terjadi tepat pada hari ke-14 dari suatu siklus. Nah, selanjutnya dapat dikatakan di sini pada fase ovulasi ini atau hari ke-14 ini, itulah dikatakan sebagai masa subur seorang wanita. Kemudian yang selanjutnya adalah fase pasca ovulasi atau juga fase sekresi boleh atau fase progesteron juga boleh. Fase ini terjadi pada hari ke-14 atau dimulai dari hari ke-14 sampai hari ke-28 dari siklus. Follicle de Graaff yang pecah tadi pada saat ovulasi ini akan berubah menjadi corpus rubrum. Selanjutnya adanya LH, ini LH tadi, luteinizing hormone, ini akan menyebabkan corpus rubrum berubah menjadi corpus luteum. Corpus luteum akan mempengaruhi atau akan mensekresikan hormon progesteron. Selanjutnya pada fase pasca ovulasi ini endometrium semakin menebal, terus-menerus menebal. Arteri-arteri membesar dari kelenjar endometrium dan tumbuh. Perubahan endometrium ini dipengaruhi oleh hormon progesteron dan juga hormon estrogen. Selanjutnya, jika tidak terjadi kehamilan, sekali lagi jika tidak terjadi kehamilan, corpus luteum ini akan berdegenerasi atau artinya akan menyusut sehingga progesteron dan estrogen akan menurun bahkan hilang, dan endometrium yang menebal tadi akan kembali meluruh, dan itulah fase menstruasi pada hari pertama atau setelah tanggal 28 ini. Nah, demikian penjelasan untuk fase pasca ovulasi, dan itulah 4 tahap dari siklus menstruasi. Sekali lagi, dimulai dari hari pertama sampai 4 hari kita katakan fase menstruasi. Hari ke-5 sampai hari ke-14 itu praovulasi. Pada hari ke-14 itulah masa subur, tepatnya ovum keluar dari follicle de Graaff, itulah fase ovulasi. Dan selanjutnya hari ke-15 sampai ke-28 itu adalah fase pasca ovulasi. Nah, biasanya menjelang menstruasi, wanita akan mengalami premenstruasi atau sindrom PMS. Ini hal yang normal, tetapi akan mengganggu aktivitas sehari-hari bila wanita tersebut bekerja. Nah, biasanya gejala-gejalanya antara lain suasana hati yang tiba-tiba berubah. Selanjutnya ada insomnia, ada juga pusing atau pening, sakit kepala, lalu kesulitan konsentrasi dan juga cepat lelah. Nah, bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Ini mungkin faktor kebiasaan juga atau setiap wanita berbeda-beda. Kita bisa lakukan hal atau mengurangi hal-hal ini dengan rajin atau rutin berolahraga, banyak minum air putih, menghindari stres, makan buah dan sayur, serta mengurangi mengkonsumsi alkohol ataupun kafein. Oke, demikian penjelasan mengenai siklus menstruasi. Semoga dapat dipahami. Sekian dan terima kasih.